Pemirsa, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM diperpanjang hingga 8 Februari 2021. Perpanjangan ini dipastikan sangat berdampak terhadap pelaku usaha di Bali. Meski demikian, pelaku usaha mengaku tetap mendukung kondisi tersebut. Ketua DPD Aprindo Bali, Ana Agung Ngurah Agung Agro Putra mengatakan PPKM yang semula dibatasi pukul 21.00 menjadi pukul 20.00 tentu akan berdampak pada peritel karena pembatasan jam operasional. Sementara pada jam puncak peritel adalah pukul 18.00 sampai 21.00 dan 50-60% omset peritel ada di rentang waktu tersebut. Selain itu, PPKM juga mempengaruhi psikologi konsumen yang awalnya mulai berani datang berbelanja, sekarang mulai membatasi diri lagi. Pembatasan work from office 25% juga akan berpengaruh pada peritel karena tidak semua aktivitas ekonomi bisa dilakukan WFO sehingga mengurangi pendapatan pekerja, akibatnya daya beli turun. Mengingat di Bali tidak ada industri, pasokan barang didukung dari Pulau Jawa, pemerintah telah menjamin kelancaran distribusi barang. Namun hal yang menjadi kendala adalah kapasitas produksi yang turun akibat adanya pembatasan WFO hanya 25%. Di Bali sendiri konsumsi FMCG yang merupakan barang-barang kebutuhan masyarakat pertumbuhannya minus 21%. Hal ini menunjukkan penurunan daya beli masyarakat karena selama 10 bulan pandemi pendapatan masyarakat turun dan bahkan tidak ada. Pada kuartal pertama 2020 di Bali terjadi pertumbuhan tinggi pada FMCG yaitu 15% hingga 20% karena terjadi panic buying dan adanya perayaan Nyepi di Bali. Dengan diberlakukannya PPKM kedua kalinya, diprediksi pelaku usaha retail mengalami penurunan pendapatan 20% dari kondisi normal saat pandemi. Adanya PPKM itu berdampak terhadap kita yang berusaha di industri retail ya, karena sudah pasti yang pertama dari sisi pendapatan juga akan menurun karena terbatasnya karena jam operasinya itu dibatasi, sedangkan di sisi yang lain itu peak hour kita itu biasanya di antara jam 6 sampai jam 9 dan seperti itu. Nah, terus yang kedua juga sebenarnya kan sebelum PPKM ini masyarakat itu sudah mulai berani untuk beraktivitas kembali, berpergian ke mall, berbelanja ke swalayan. Nah, dengan tetap menjalankan prokes kan seperti dan di mana juga pengusaha kita juga sudah memberikan aktivitas tersebut. Nah, sekarang dengan ada PPKM itu secara psikologis mempengaruhi mereka juga sehingga mereka juga kembali agak takut untuk beraktivitas atau berkunjung ke mall dan sebagainya gitu. Nah, jadi itu dari sisi penerapan kebijakan karena selama ini kebijakan itu seringkali terkesan mendadak, ya kan, sehingga terkadang itu juga membuat kita belum mempersiapkan diri untuk menjalankan kebijakan itu. Pada triwulan pertama 2021 diprediksi terjadi pertumbuhan minus lebih dalam lagi dibanding triwulan pertama tahun sebelumnya pada lapangan usaha perdagangan ini. Hal yang terjadi lebih banyak lagi toko-toko akan tutup. Meski demikian PPKM sebagai kebijakan pemerintah mau tidak mau harus dijalankan peritel. Namun kebijakan tersebut perlu evaluasi agar tujuan bersama tercapai. Agung Ria, Bali TV.